Nah, ini kita coba buatkan, ini penghitungan sederhana Bapak Ibu, ini tidak menggunakan model standar keuangan yang ribet, tapi ini kita coba aplikasikan yang paling mudah, yang bisa kita langsung mengeksekusi nantinya. Nah, kita buat beberapa judul diantaranya, nanti saya rubah ya, ada yang beberapa warna untuk Bapak Ibu edit, tapi ada yang secara otomatis dia sudah tampil. Ada beberapa kolomnya, ada 5 kolom. Pertama adalah harga pokok produksi, ini yang paling penting yang akan kita hitung nantinya untuk menghitung harga jual satuan satu produk itu berapa. Kalau produknya ada 5, berarti harusnya kita juga punya harga pokok produksinya juga 5. Artinya tiap-tiap produk kita tahu HPP-nya itu berapa, tiap satuannya satu produknya. Kemudian nanti kita mencoba menghitung net profitnya, keuntungannya berapa. Idealnya bisnis kuliner itu kan 30-40% ya, tapi kalau belum bisa segitu, kalau kata guru-guru kita itu minimal 20%, bisnis ini bisa dikatakan siap untuk scale up, artinya bisnis yang proven untuk dipisahkan. Kalau di bawah 20%, mending kita nyari produk yang lain yang nilai profitnya minimal 20%. Nanti sampai kita ketemu Bapak Ibu untuk menghitung target harian sampai target jam, kira-kira kita harus jual berapa. Baik, kita percepat saja. Pertama kita menghitung harga pokok produksi. Ini kebutuhannya yang kita buatkan adalah menghitung ayam geprek. Nah, ini kita coba asumsikan harga ayam itu 1 kilonya 30.000. Dengan kalau misalkan Bapak Ibu ada yang harganya berubah ya, ini misalkan contoh saya ubah 28.000. Ini semua juga sudah kita pakainya rumus Excel, dan semuanya sudah berubah. Jumlahnya itu asumsinya ini masih manual ya. Ini asumsinya dengan 1 kilo kita bisa mendapatkan 12 potong untuk kebutuhan ayam geprek. Tapi kalau ternyata cuma 10, masukkan saja 10 angkanya. Ini otomatis secara rumus semua sudah tertotal. Ini juga sama, minyak 2 liter, asumsinya harganya 27, kalau seandainya Bapak Ibu dapat 26.000, nah kira-kira segini. Dan dengan asumsi minyak 2 liter itu kira-kira bisa untuk menggoreng berapa potong ayam. Kalau misalkan kira-kira 40, berarti sekitar 650 rupiah per saat ini. Tapi kayaknya lebih dari 40. Ini kita ngitungnya asumsi sedikit ya. Ini jumlah yang paling sedikit. Kemudian tepung marinase, ya ini asumsinya ya, kan tepungnya satu paket itu marinase dan tepung bumbunya harganya kemarin Bapak Ibu mendapatkan harga kurang lebih 100 berapa itu. Kalau misalkan tepung marinasinya kita buat sama ya 60.000, asumsinya dengan tepung marinase neto yang Bapak Ibu terima itu kira-kira bisa untuk penepungan berapa potong, maka sudah ketemu di angka per piece berapa. Nah, ini masing-masing kita hitung semuanya sampai misalkan kita punya masako atau vinaigrette ya, itu Rp1.000 untuk berapa ekor potong ayam. Kemasannya kita juga memberikan harga 1.000, ini harga termahal ya, kemasan dengan plastiknya. Mungkin ada yang mulai dengan styrofoam dan lain sebagainya, untuk dipersilakan. Kemudian sambal, misalkan sambal dihitung langsung aja, jadi mungkin ada yang hitungnya beli cabenya berapa kilo, kemudian dia jadi berapa porsi sambal dan sebagainya. Tapi ini asumsi kita masukkan biaya termahal. Nah, ini kira-kira total harga produksinya kalau satuan ayam geprek tadi termasuk sambal dan kemasan. Kenapa kemasan dihitung? Karena kan yang diterima pelanggan atau pembeli itu sudah include dengan kemasan. Nah, total produksi satuannya sekitar 6.379. Ini karena ada harga yang tidak bulat nih. Ini coba kita ubah mungkin 150, bisa di 429, 130. Ini semuanya berubah, kita kembalikan aja. Nah, kira-kira kalau kita jual, nah ini kemarin kita buatkan template, asumsinya jualannya di GoFood Bapak Ibu. GoFood itu kan punya harga 20% markup ya, artinya harga yang kita jual di GoFood itu sebenarnya dipotong untuk biaya GoFood-nya 20%. Maka kita masukkan di sini. Nanti Bapak Ibu bisa ngedit ya, bisa ngedit di sini misalkan 14.000. Kalau jualnya di GoFood 14.000, berarti harga final yang kita terima itu 11.200. Nah, ini juga udah otomatis masuk di rumus Excel-nya di sini 11.200, berarti kita profitnya 4.800 rupiah. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu jualnya cuma 12.000,
yang kita terima cuma 9.600, kecuali Bapak Ibu tidak pakai harga GoFood, tapi harus pakainya harga offline. Bapak Ibu jualannya hanya offline, tidak mengandalkan aplikasi GoFood. Jadi ini misalkan kalau offline tidak ada potongan diskon, jadi 0%, 12.000 sama. Cara menggantinya begitu, nanti Bapak Ibu buka aja di file Excel-nya, bisa diganti-ganti sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu semuanya. Oke, kita balikan lagi ya. Ini asumsinya adalah harga jualan di GoFood 12.000, harga di aplikasi yang kita terima itu dipotong 20%. Jadi totalnya 9.600. Asumsinya gross profit. Gross profit itu kalau bahasa keuangannya adalah keuntungan kotor, belum net profit, belum keuntungan bersih. Jadi kalau kita kulaan ayam 1 kilonya 28, kita jual lagi misalkan 1 kilo itu 10 potong yang 2.800, kita jual lagi misalkan ayam sudah bumbunya misalkan harganya Rp2.000, berarti totalnya Rp30.000, berarti satu ekornya atau satu potongnya Rp3.000, itu keuntungan kita. Oh tidak, karena keuntungan itu harus dipotong dengan biaya atau variabel operasional. Nah, di berikutnya file Excel ini di bawahnya ada tabel menghitung profit. Kalau ini gross profit, ini net profit. Net profit itu isinya adalah biaya operasional Bapak Ibu, termasuk gaji karyawan. Ini nanti Bapak Ibu juga bisa set, misalkan gaji karyawannya, Mas ini kan kita masih bisnis kita sendiri, gaji karyawannya sementara kita sendiri, tidak apa-apa, karena nanti Bapak Ibu akan punya target. Jadi misalkan nih, anggap kita punya atau kita ambil gaji sendirinya satu orang 1 juta rupiah ya. Asumsinya kalau nanti penjualannya meningkat, kita butuh orang atau kita pengen fokusnya di bisnisnya, strateginya, tapi yang goreng, yang menyajikan kita ngambil orang, kita sudah punya bayangan, oh anggaran kita untuk menggaji orang itu 1 juta, tinggal kita nyari orang lain. Tapi kalau di awal-awal, saran kita karena ini kita pengennya mulai dari nol ya, kita membesarkan bisnis kita sendiri dengan apa namanya, tenaga kita sendiri. Mungkin di bulan pertama kita ngambil gajinya itu untuk diri kita, walaupun nanti gajinya tidak kita ambil, tapi bisa kita investasikan ke modal berikutnya untuk mengembangkan bisnis. Ini misalkan begini, 1 juta sewa tempat, ini kan di rumah kita, jadi kalau GoFood ya nggak perlu ya, kalau memang GoFood pakai rumah kita nggak perlu sewa tempat. Tapi saran kami sih, walaupun itu cuma 50.000 atau 100.000, anggap sewa tempat. Misalkan di teras rumah itu kan butuh disapu, butuh dicat, butuh diperbaiki macam-macam. 50.000 itu yang kita sisihkan untuk sewa tempat. Nanti di akhir tahun misalkan 50.000 kali 1 tahun atau 12 bulan kan 600.000. Kita punya tabungan 600.000 itu bisa untuk memperbaiki teras rumah yang kita gunakan untuk jualan GoFood. Tapi kalau memang Bapak Ibu jualannya offline di Indomaret atau di mana ya misalkan ya, ini sewa tempatnya tinggal dimasukkan angkanya di sini aja. Ini asumsinya 300.000. Kemudian dan lain sebagainya ya, nanti Bapak Ibu bisa tapi standarnya adalah gaji karyawan, sewa tempat, dan listrik. Kemudian air galon ini sesuai kebutuhan. Kalau Bapak Ibu pakainya air galon untuk misalkan nanti kebutuhan konsumsi minum karyawannya atau untuk masak itu pakai air galon ya, tuliskan di sini. Tapi kalau enggak, ini bisa dikosongkan. Kita nggak pakai air galon, masih udah nol. Kita hanya pakainya biaya air pump atau biaya air sumur sintetis di kompleks rumah kita. Ini rata-rata misalkan pakai berapa. Ini juga bisa kita masukkan angka ini ya, biaya air untuk kebutuhan rumah tangga kita. Jadi bisa misalkan sebulan 100.000. Kemudian gas, kira-kira gas itu butuh berapa dalam 1 bulan. Ini kita menghitungnya 1 bulan nih Bapak Ibu pengeluarannya. Sengaja gas ini tidak saya masukkan di sini karena nanti hitungnya terlalu ribet. Jadi kita buat asumsinya terbanyak aja. Kira-kira sebulan butuhnya 4 tabung gas untuk bisnis kita. Nah ini dituliskan. Nanti kalau berubah, misalkan ternyata banyak ya 8, tinggal tulis 8 aja, nanti otomatis berubah. Tenang aja karena filenya sudah kita buat rumusnya, jadi secara otomatis dia. Transportasi ini kalau ada kebutuhan Bapak Ibu misalkan beli ayam, beli minyak, itu kan ada biaya transportnya, ada juga biaya parkirnya. Ini idealnya sih harusnya kita anggarkan parkir itu juga, parkirnya kan untuk bisnis kita ya, harusnya kita anggarkan juga. Ini misalkan 100.000.
Rp100.000. Biaya marketing, nah ini mungkin seandainya dalam bulan pertama Bapak Ibu punya biaya marketing untuk diskon di GoFood atau untuk Instagram Ads ya, misalkan iklannya di Instagram. Memang kalau ada masukkan di sini, tapi kalau tidak ya sudah nggak usah dituliskan. Oke, berikutnya Bapak Ibu kita ketemu nih biaya operasionalnya. Kira-kira satu bulan itu biaya operasionalnya Rp1.718.000. Asumsinya ini gaji karyawan dan lain sebagainya. Nah, total biaya produksi itu ini dari mana? Ini nanti ketemunya ketika kita sudah menuliskan omset kotornya. Kalau belum ketemu, ini misalkan saya tulis 0 ya, ini 0 semuanya. Saya tuliskan 1.500, dia ketemu langsung. Nah, setelah pertama tadi menghitung HPP, harga pokok produksi, kemudian menghitung net profit, langkah berikutnya baru kita membahas target ini Bapak Ibu. Ini targetnya ya. Ini asumsinya begini, ketika sudah ketemu biaya operasionalnya 1,700 atau 1,8 ya, asumsinya berarti dengan harga jual 9.600 yang kita terima, gross profitnya atau keuntungan kotornya itu cuma Rp3.200, maka kita harus menjual produk ayam geprek tadi jumlahnya berapa dalam satu bulan sehingga minimal kita bisa bahasanya Bu atau apa ya, balik modal lah untuk mendeteksi kebutuhan biaya operasional itu berapa potong. Ini contoh misalkan saya menuliskan misalkan ya, target sebulan pokoknya harus terjual 500 porsi. Saya untung nggak ya? Nah ini kita lihat 500 porsi itu targetnya satu bulan, ternyata kita rugi Bapak Ibu. Net profitnya rugi, bersihnya rugi 107.000. Karena kita punya biaya operasional 1,8. Asumsinya kalau kita dapat omset 500 porsi dalam satu bulan, itu total omsetnya 4,8 dikurangi sekian ini 1, ini ternyata kita rugi Rp107. Nah maka harusnya kita ini misalkan menghitungnya, berarti sebulan amannya nih ya, kalau di awal bulan pertama kita harus menjual berapa potong ini atau berapa porsi ayam geprek. Anda misalkan 1.000 masih untung, kita untung 15%, net profitnya 1,5 atau 1.500.000. Nah nanti kalau Bapak Ibu nulisnya cuma gampang Bapak Ibu, jadi yang Bapak Ibu tulis nanti adalah harga pokok produksi ini otomatis ke jumlah, kemudian biaya operasionalnya dan total omset kotor dan juga harga GoFood ya, kalau Bapak Ibu jualan pakai GoFood. Nah caranya adalah begini, ketika Bapak Ibu sudah menuliskan dengan biaya operasional saya setiap bulan 1,7, berarti minimal satu bulan saya harus jual 1.000 porsi. Asumsinya kalau 1.000 porsi itu saya harus jualan per harinya, targetnya berapa. Nah ini sudah kita buatkan template-nya, jadi mudah ya, nggak usah Bapak Ibu pikir jelimet, kita sudah siapkan template-nya. Asumsinya adalah kalau Bapak Ibu butuh jualan terjual 1.000 porsi, maka dalam satu minggu itu harus terjual 250 porsi atau kardus ya, kardus geprek tadi. Kemudian per harinya asumsinya kita sebulan itu 25 hari karena kepotong hari libur. Tapi nanti kalau Bapak Ibu saya nggak ada liburnya Mas, boleh saja 30, nanti berubah. Tapi kan ada satu bulan yang 29, ada yang 30, ada yang 28 Februari nanti, ada yang 31 ya. Asumsinya kita buat 25 hari. Nah maka ketemunya segini Bapak Ibu. Asumsinya dalam satu hari Bapak Ibu jualannya selama 8 jam. Ini 8 jam ya. Rumusnya kalau tidak salah ya, 8 jam. Ini 8 jam. Jadi targetnya sebulan Bapak Ibu harus jualan 1.000 box ayam geprek tadi. Nah kalau kita potong, targetnya per hari Bapak Ibu harus jualan 40 box.
per harinya, per jamnya, Bapak Ibu harus jualan 5 box per jam. Ini untuk memudahkan kita mencapai target yang kita inginkan untuk mencukupi minimal biaya operasi. Nah mungkin, wah Mas 1000 berat kayaknya, sehari kalau 40 berat. Kita coba turunkan Bapak Ibu, 800, masih untung. Kita coba turunkan lagi 600 di sini ya, opsinya. Masih untung, tapi untungnya sedikit, 214.000. Nggak apa-apa, bulan pertama target kita 600. Asumsinya sehari kita harus jualan 24. Mas kan 24 itu berarti ayamnya 2 kilo lebih. Kita coba kalau 20 bagaimana? Oke, kita coba buat 550, masih untung sedikit. Tapi kalau 500 bagaimana? 500 ternyata kita rugi, saya setuju. Asumsinya ini sudah tepat ya, per hari target kita jualan 20. Jadi buka di GoFood, targetnya sehari 20, hari pertama 20, sudah nembus 20, Bapak Ibu mau goreng lagi boleh, tutup juga boleh, nanti hari berikutnya dibuka lagi silahkan. Tapi kalau misalkan, wah ini kok 500 tapi saya masih rugi ya, maka Bapak Ibu tinggal aja ngakalin di sini loh Ibu. Oh ini kan gasnya 4, paling nggak nyampe 4 lah, misalkan ini 3. Internetnya 50.000, saya pakai kuota Indosat yang cuma 35.000 misalkan. Transportasinya saya efisiensi lah Mas, jadi kalau sekali belanja dan parkirnya, bensinnya saya bisa ngitung sebulan itu nggak sampai 100 lah. Paling sebulan saya cuma habisnya 60.000 nih misalkan ya. Tapi kita masih rugi Bapak Ibu. Ya udah, berarti sewa tempatnya saya coba turunkan dulu jadi 200.000. Nah ini sudah kita untung walaupun cuma 64.000. Nah ini jadi ngakalinnya itu pengusaha, nah itu Bapak Ibu, ngakalinnya hanya di bisnis finance-nya, di operation-nya ini. Gimana caranya mencari harga ayam lebih murah, kalau bisa 25.000 maka profitnya jadi naik. Gimana caranya menekan biaya operasional, mungkin listrik 1 bulan ini bisa dikurangi, tapi kalau biaya operasional yang memang untuk menunjang produktivitas ya sebaiknya jangan dikurangi. Nah, paling yang bisa kita lakukan adalah ini. Kalau 26.000 itu belinya cuma 1 plastik ya, tapi kalau Bapak Ibu belinya langsung berapa namanya, 1 kardus isinya 20, mungkin dapat harga 24.000. Ini kan keuntungannya jadi nambah Bapak Ibu, 24.000 ya. 100 tapi 25.000 ya benar ya. Ini biaya profitnya kan jadi naik, profit kita jadi bertambah. Kira-kira begitu. Jadi nanti Bapak Ibu yang dirubah gimana, ini silakan nanti diaplikasikan di bisnis Bapak Ibu. Pasti tiap Bapak Ibu punya harga berbeda, tergantung lokasi Bapak Ibu tinggal, biaya operasionalnya juga berbeda. Nah tinggal nanti permainannya di sini. Di GoFood itu pokoknya harga di GoFood yang tertera itu yang kita terima pasti dipotong 20%. Maka pastikan nanti kita bermain di sini. Di awal-awal saya mau buat harga 10.000 Mas, 10.000 misalkan, kalau kita terima 8.000, masih untung ya, masih sih, tapi cuman berapa nih, 1.900, yang ke 2.000. Kita lihat kalau ternyata kita rugi, berarti ya gini caranya. Ya udah di awal saya ambil gajinya cuma 600.000 aja, mau yang jalanin saya, ini ternyata masih rugi. Ya udah sewa tempatnya 0 dulu, untung 39. Caranya begitu boleh. Jadi hanya merubah biaya variabel APT, kemudian merubah variabel biaya operasional, dan kita harusnya punya target 1 bulan itu mau jualan berapa piece. Ini kalau misalkan laku 1.000, oh, kita kan bisa untung 1. Kira-kira begitu untuk yang menentukan harga jual ini. Grosir, reseller, akhir user tidak usah kita bahas dulu ya, karena ini nanti berhubungan dengan reseller, materi reseller. Tapi paling tidak nanti Bapak Ibu bisa aplikasikan file Excel ini, cuma 1 sheet ya, 1 halaman. Nanti Bapak Ibu sudah bisa mempraktekkan sendiri untuk bisnisnya masing-masing. Sharingnya saya cukupkan dulu, kita lanjutkan sesi tanya jawab. Terima kasih.